Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channel ya Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi perihal tentang 4 kesalahan yang sering banget para warga sekolah lakukan pada saat SPMB atau PPDB ya. SPMB ini kan namanya baru diganti di tahun 2025 kemarin, sebelumnya itu PPDB ya. Ini menurut catatan Mas Eka, ini paling banyak dilakukan oleh para warga sekolah dan sering banget terjadi berulang ya setiap tahunnya. Yang pertama itu adalah terlewat jadwalnya. Jadi informasi jadwalnya itu tidak diperoleh dengan sempurna ya, atau dia tidak mengetahuinya, atau lebih santai-santai saja gitu. Karena apa? Karena beranggapan bahwa ya udah masuk sekolah masih di bulan Juli nanti, jadi saat ini kita santai-santai aja tanpa persiapan apapun, sehingga pada saat pelaksanaan SPMB-nya dia sudah terlewat ya. Dia baru daftar, kemungkinan itu di tengah atau di akhir ya. Dan perlu para warga sekolah ketahui bahwa untuk jadwal SPMB ini ya, terkhusus untuk yang berada di DKI Jakarta, dia terbagi menjadi dua nih ya, proses SPMB itu ya. Pertama adalah ada reguler, kemudian yang kedua ada yang namanya prapendaftaran. Nah, di prapendaftaran ini berbeda dengan yang di reguler jadwalnya ya. Kalau untuk di reguler biasanya jadwalnya dia ada di bulan atau di menjelang pelaksanaan SPMB itu sendiri. Kemudian kalau yang dari prapendaftaran biasanya ini beberapa tahun belakangan ini lebih maju ya. Kalau sebelumnya mungkin 1 bulan, nah ini tuh jadi lebih maju lagi, 1 atau 2 minggu ya, 2 atau 3 minggu lah, 2 atau 3 minggu sebelum pelaksanaan reguler itu dilaksanakan SPMB-nya, biasanya dibuka prapendaftaran. Nah ini yang sering banget ya para warga sekolah itu alami ya, terutama untuk para warga sekolah yang berkartu keluarga di DKI Jakarta, tapi asal sekolahnya di luar DKI Jakarta dan akan melanjutkan sekolah di DKI Jakarta. Nah, ini sering banget kelewat. Ya, contoh, misalkan ada warga sekolah yang kartu keluarganya di DKI Jakarta, kemudian tinggalnya di DKI Jakarta, tapi sekolahnya berada di luar DKI Jakarta. Misalkan, etis kita bilang di daerah Bekasi lah ya. Di daerah Bekasi dia sekolahnya, tapi ingin melanjutkan pendidikan selanjutnya ke jenjang selanjutnya itu di Jakarta. Nah, ini sering kelewat karena dia tidak dapat informasi secara utuh ya, atau tidak mencari informasi lebih dahulu ya, tidak lebih awal lah seperti itu. Jadi dia beranggapan bahwa oh ini sama aja dengan yang reguler nanti di bulan Juli, padahal tidak ya. Nah, ketika yang prapendaftaran ini dengan yang reguler kan mekanismenya berbeda. Kalau prapendaftaran dia harus daftar di awal terlebih dahulu ya, untuk memverifikasi berkas-berkas dari luar DKI itu, sekolah yang ada di luar DKI, kemudian diverifikasi, baru dia bisa mendaftar ke yang reguler. Jadi ada 2 langkah tuh ya. Nah, ini sering kelewat yang dari prapendaftaran, yang reguler pun demikian ya. Dia baru daftar misalkan ketika jalurnya sudah lewat ya. Karena ini akan berkaitan ini ya dengan 3 kesalahan berikutnya. Ini kelewat, sehingga para warga sekolah harus mempersiapkan dari sekarang. Ya, walaupun jaraknya itu 4-5 bulan ke depan, tapi para warga sekolah harus sudah lebih intens dari sekarang menggali informasi sebanyak-banyaknya perihal SPMB ini. Agar apa? Agar jadwalnya tidak terlewat dan para warga sekolah bisa mengikuti SPMB itu sesuai dengan timeline atau jadwal yang sudah ditetapkan nanti oleh dinas pendidikannya masing-masing ya. Kemudian yang kedua nih ya, tidak tahu jalurnya ya. Tadi yang Mas Eka singgung di depan, sudah mengikuti jadwalnya tapi dia tidak tahu jalurnya ya. Dia jadwalnya aja, jadwal secara global ya, tapi dia tidak mengikuti jadwal di jalur-jalurnya ya. Jadi SPMB ini terbagi menjadi beberapa jalur ya. Kalau dari pengalaman sebelumnya itu kalau tidak salah ada 4 ya, ada 4 jalur. Ada jalur prestasi, ada jalur zonasi, kemudian ada jalur afirmasi, dan jalur satu lagi jalur apa Mas Eka lupa. Nah, setiap jalur itu memiliki jadwalnya masing-masing. Nah, ini yang terjadi di para warga sekolah di tahun-tahun sebelumnya. Dia tidak tahu jalur, hanya tahu jadwal saja ya. Contoh, dia pengen ngambil jalur prestasi ya, tapi dia daftarnya di jalur zonasi atau di jalur afirmasi ya, otomatis nggak akan bisa ya. Jadi apa yang sudah disiapkan di jalur prestasi itu ya gagal di jalur berikutnya. Sebab apa? Karena setiap jalur itu memiliki nilai atau seleksi ya, indikator seleksinya berbeda-beda ya. Contoh kalau di prestasi dia didahulukan nilai dulu, contoh misalkan seperti itu ya. Sementara di zonasi didahulukan umur dulu, contoh lah seperti ini ya. Nah, ketika dia sudah mempersiapkan nilai gitu, tapi dia masuk di jalur zonasi, otomatis itu akan kalah ya, karena nilai dia tidak akan dilihat, yang dilihat adalah usianya. Ternyata usia dia lebih
muda daripada usia yang lain. Padahal nilai dia lebih tinggi dari saingannya. Karena usianya rendah, otomatis dia akan kalah. Nah, ini para warga sekolah yang sering kejebak di sini ya. Aduh, kok nilai anak saya bagus, kok nilai saya bagus nih Mas Eka, tapi saya kalah gitu kan dengan umur yang usianya tua. Ya kamu lihat dulu di jalur mana kamu akan bersaing. Atau ya nilainya bagus, usianya juga cukup ya, tapi dia salah masuk di jalur afirmasi ya, contoh seperti itu ya, dia masuk di jalur afirmasi ya kalah lah, atau dia masuk di jalur PTU dan segala macamnya. Intinya kalau para warga sekolah sudah mengetahui jadwalnya, para warga sekolah harus ya paham juga jalurnya. Yang terjadi di beberapa tahun kemarin, jadwalnya tahu, jalurnya tidak tahu, bingung mau masuk jalur apa ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, kesalahan dokumen. Nah, ini juga penting banget para warga sekolah harus ketahui, dan ini sering dan paling banyak terjadi ya, yang dilakukan oleh para warga sekolah, kesalahan dokumen ya, terutama untuk para warga sekolah yang dari prapendaftaran. Kenapa kesalahan dokumen ini sering terjadi? Karena banyaknya dokumen-dokumen yang salah upload, yang pada akhirnya itu akan memperlambat ya proses verifikasi, dan akhirnya diulang lagi verifikasinya ya, yang salahnya harus diverifikasi kembali. Nah, ini memakan waktu, sementara waktunya terus berjalan dan sampai habis batas waktunya belum juga terverifikasi, atau sudah terverifikasi tapi di akhir waktunya, sehingga ini membuyarkan konsentrasi para warga sekolah ya. Jadi plan-plan yang sudah disusun jadi berantakan semua karena ya kesalahan dokumen tadi ya. Yang paling banyak itu adalah kesalahan dokumen kependudukan dan akademik ya. Jadi ada dua nih, dokumen kependudukan dan dokumen akademik. Kependudukan apa aja Mas Eka? Kartu keluarga ya, akte, ijazah ya, kemudian akademiknya sertifikat ya, seperti itu. Nah, ini akte ataupun kartu keluarga banyak terjadi karena perbedaan nama. Contoh, nama di kartu keluarganya harusnya Muhammad, M-nya double ya, tapi ternyata di akte Muhammad gitu ya, tapi di kartu keluarga ternyata M-nya 1, atau tanggal lahirnya berbeda, atau ada kesalahan ejaan dan segala macamnya yang berkaitan dengan dokumen kependudukannya, atau tempatnya sudah pindah ya, alamatnya misalkan dia tadinya tinggal di Bogor ya, tapi pindah ke Jakarta ya. Dia tidak tahu tuh ada batas cut off untuk perpindahan tersebut. Dia pindahnya misalkan di bulan Februari ya, baru pindah ya, Februari besok 2026 dia baru pindah. Kemudian dia mengajukan, kok saya nggak bisa, saya kan warga DKI, ini buktinya. Padahal kartu keluarga tersebut baru dikeluarkan 3 bulan sebelum SPMB. Ya, padahal ada ketentuan ya untuk dokumen-dokumennya. Nah, ini juga harus para warga sekolah ketahui, dan itu paling banyak terjadi. Sehingga para warga sekolah tidak bisa melanjutkan ke proses SPMB berikutnya. Kemudian sertifikat yang sudah dipersiapkan dengan percaya diri bahwa akan bisa mampu dan masuk di jalur prestasi, ternyata ketika diverifikasi sertifikat tersebut justru malah tidak bisa keterima. Nah, karena apa? Karena ada kriteria-kriteria yang tidak terpenuhi dalam sertifikat tersebut. Nah, ini juga para warga sekolah harus ketahui dan harus pelajari terlebih dahulu sebelum pelaksanaan SPMB itu dimulai. Masih ada jeda waktu 4-5 bulan ke depan. Jadi masih bisa dipersiapkan dari sekarang. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah asal pilih sekolah. Nah, ini ya hal kecil tapi dampaknya sangat besar untuk para warga sekolah. Kenapa? Karena para warga sekolah sudah kalut ya, sudah bingung harus berbuat apa, karena di jalur ini salah, di jalur itu kalah, di jalur yang ini kalah, terus pakai ini kalah, pakai itu kalah. Ya udahlah, asal pilih sekolah aja, yang penting anak masuk. Nah, ketika anak ini masuk, dampaknya adalah si anak kemungkinan tidak mau, atau keterima di SPMB ya, tapi nggak mau diambil. Nah, itu resikonya, maka dia tidak akan bisa daftar di jalur-jalur berikutnya. Karena tidak tahu harus milih sekolah apa gitu ya, tidak memiliki persiapan atau plan dengan matang. Nih, saya kalau misalkan sekolah ini ketolak, saya akan pilih sekolah yang ini. Kalau sekolah ini ketolak, saya akan pilih sekolah ini. Kalau semuanya ketolak, maka saya akan menggunakan jalur ini. Dan kalau misalkan di jalur ini pun pahitnya tertolak dan saya sama sekali tidak bisa di jalur A dan di jalur B ya, karena tidak ada option lagi, maka saya bisa mempersiapkan untuk di sekolah swasta atau di sekolah yang lainnya di luar dari sekolah negeri. Nah,
Kalau sudah dipersiapkan seperti itu berarti sudah matang. Nah, banyak para warga sekolah yang asal pilih aja, yang penting keterima aja dulu lah. Masalah urusan ini belakangan. Ternyata begitu keterima, dia tidak tahu, tidak survei sekolahnya dulu, sekolahnya jaraknya jauh dari rumah. Misalkan dia ngambil dari jalur prestasi, wah anak saya nilainya bisa masuk nih, atau warga sekolah merasa nilai saya bisa masuk nih, gitu kan di sekolah A ini, ternyata jaraknya jauh, ya. Diperhitungkan kembali kayaknya nggak mungkin deh. Terus mau mundur bisa nggak? Udah tidak bisa, karena sudah terpilih, ya, atau sudah masuk di dalam seleksi dan masuk penetapannya, maka tidak bisa dibatalkan. Terus kalau saya mengikuti jalur berikutnya sudah tidak bisa juga, ya udah kekunci SPMB-nya. Nah kalau sudah terkunci seperti itu, maka satu-satunya jalan ya sekolahnya dari sekolah swasta, seperti itu para warga sekolah. Oleh sebab itu, agar para warga sekolah tidak mengulangi 4 kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh para warga sekolah di SPMB atau di PPDB sebelumnya, ya, para warga sekolah kalau mau bisa ikut ya kelas bimbingan SPMB Mas Eka. Mas Eka coba untuk membantu para warga sekolah dengan membuka kelas bimbingan SPMB tahun 2026, ya. Itu sudah berlangsung dari tahun 2023, ya. Alhamdulillah alumni-alumninya sudah banyak dan sudah banyak yang masuk di sekolah-sekolah pilihannya sesuai dengan jalurnya dan menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat fatal untuk jenjang masuk ke jenjang berikutnya, ya. Nah, para warga sekolah bisa cek atau bisa langsung WhatsApp ke nomor ini, ya, di sini. Langsung saja nanti akan dibantu oleh teman-teman dari timnya Mas Eka. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu para warga sekolah untuk bisa lebih siap lagi menghadapi SPMB tahun 2026 yang nampaknya di tahun ini akan lebih seru dan lebih menantang. Oke, mungkin itu aja informasinya yang bisa Mas Eka sampaikan untuk para warga sekolah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.